Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, pertemuan kali ini kita berada di halaman 68, Al-Hadithu As-Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Musannif, penyusun kitab ini, mengatakan, an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kata beliau, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
innallaha, sesungguhnya Allah itu kataba, dia Allah telah menetapkan al-ihsana, ihsan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Allah telah menetapkan, Allah telah menentukan agar kita ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka jika engkau harus membunuh, fa ahsinu al-qitlata, maka berihsanlah saat Anda sedang melakukan pembunuhan. Nah, serem nih bahasanya ya. Tapi ikuti dulu ya, jangan langsung ngejas. Wa idza dzabhtum, dan selanjutnya kata Nabi, dan apabila engkau melakukan penyembelihan, fa ahsinu, maka ihsanlah adzibhata, saat sedang menyembelih. Wal yuhidda, dan hendaknya seseorang itu, wal yuhidda, dan hendaknya menajamkan, ahadukum, seseorang di antara kalian, syafratahu, mata pisaunya. Bagian daripada ihsan terhadap binatang sembelihan adalah kita tajamkan mata pisaunya. Wal yurih, dan hendaknya dia nyamankan, dzabihatahu, sembelihannya itu. Jangan dibikin panik, jangan dibikin stres. Rawahu Muslimun, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita ikuti syarahnya. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, al-qitlatu wadh-dhibhatu, dibaca dengan bil kasri, dibaca kasrah. Al-qitlah wadh-dhibhah ay al-hay'atu, al-hay'ah, keadaan. Keadaan menyembelih, keadaan membunuh, harus ihsan. Wal makna, maknanya ahsinu, berihsanlah kalian. Hay'atadz dzabhi, tatkala keadaan kalian sedang menyembelih. Wa hay'atal qatli, tatkala keadaan kalian sedang membunuh. Wa hadza yadullu, ini adalah dalil yang menunjukkan ala wujubil isra'i, atas wajibnya isra', mempercepat, fi izhaqin nufus, di dalam menumpahkan nafasnya. Allati yubahu izhaquha, apapun yang dimubahkan untuk ditumpahkan nafasnya, ala ashalil wujuh, dengan cara yang paling mudah. Ya, ini Masya Allah ya, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Qurban. Pas, semoga ini pertanda bahwa Allah meridhoi majelis ini ya. Begitu momentumnya dekat dengan Idul Adha, kita ketemu dengan pembahasan ini. Saudaraku ikhwatal iman, kita lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi di atas, di penggalan pertama yang mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Zahiruhu, kata Ibnu Rajab,
lahiriahnya ungkapan atau sabda Nabi ini yaqtadi, menghendaki, annahu kataba ala kulli makhluqin, bahwasanya Allah itu telah menetapkan agar kita ihsan kepada semua makhluk. Fayakunu kullu syai'in, maka adalah segala sesuatu, au kullu makhluqin, atau segala makhluk, huwa, dia adalah al-maktuba alaihi, telah ditetapkan atasnya, wal maktubu huwa al-ihsan, yakni kita diperintahkan untuk memberikan ihsan kita kepada semua makhluk. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kalau di hadis pertama dari kitab ini yang dahulu kita bahas, yaitu hadis Ummus Sunnah, hadis Jibril, di mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi tentang akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Kemudian Nabi menjelaskan al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, kata Nabi, ihsan itu adalah tatkala engkau menyembah Allah, tatkala engkau beribadah kepada Allah, maka lakukan seolah engkau melihat Allah. Dan kita diingatkan oleh para ulama bahwasanya saat kita mengkondisikan diri kita sedang beribadah kepada Allah seolah melihat Allah, kita tidak boleh membayangkan seperti apa Allah, bahkan dengan sesuatu yang la mathilalah. Bahkan seandainya pun kita membayangkan Allah sebagai sesuatu yang tidak ada semisal dengannya, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kapasitas untuk membayangkan kaifiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Bahkan dalam benak kita yang kita bayangkan Allah itu seperti apa, maka itu adalah salah. Ya. Jadi ketika kita berusaha untuk ihsan saat beribadah kepada Allah dengan ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya, itu tidak boleh membayangkan dengan sesuatu apapun yang bahkan sesuatu bayangan kita tentang Allah itu sebagai sesuatu yang tidak ada tandingan, yang tidak ada semisal dengannya, itu tetap tidak boleh. Jika tidak bisa seperti itu, maka kata Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa mengkondisikan diri seperti itu, maka kondisikan dirimu, yakinkan dirimu bahwa Allah itu melihat engkau. Ini makna ihsan secara umum. Dan malam ini kita bahas ihsan secara detail atau sebagian tafsir daripada ihsan yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita diperintahkan untuk ihsan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk ihsan kepada semua makhluk. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk, ini adalah ketentuan Allah kepada kita. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa lafdhu al-kitabah, lafad katabah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, ya, itu yaqtadi al-wujuba inda aktsaril fuqaha'i wal usuliyin. Maka makna daripada redaksi katabah, innallaha katabal ihsana. Kalimat kataba ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maknanya adalah, artinya Allah telah mewajibkan. Innallaha kataba ay wajaba atau aujaba atau farada, Allah telah menfardukan. Ya, ini kesimpulan dari
mayoritas ahli fikih dan mayoritas para ulama-ulama usul fikih. Wa inna ma yu'rafu isti'malu lafzatil kitab fil Qur'an fima huwa wajibun hatmun. Karena sesungguhnya semua redaksi dalam Al-Qur'an yang menggunakan redaksi kataba atau kutiba itu fima huwa wajibun, menyangkut segala apa yang diwajibkan, hatmun secara pasti. Contoh, kutiba alaikumus siyam, ya, kutiba alaihumul qital, itu semua maknanya adalah telah diwajibkan atas kalian. Maka saudaraku ikhwatal iman, oleh karena ini maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wa hina idzin, maka oleh karena itu fahadzal haditsu, maka hadis ini, hadis yang ke-17 ini nassun, merupakan nas, dalil fi wujubil ihsan, terhadap akan kewajiban menegakkan ihsan. Wa qad amara Allah Ta'ala bihi faqal, dan Allah telah memerintahkan dengan firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kita menegakkan keadilan dan menegakkan al-ihsan. Bagaimana ihsan kepada makhluk? Lebih khusus bagaimana ihsan yang kita berikan kepada binatang sembelihan kita? Nanti akan dijelaskan. Di dalam ayat yang lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, tegakkan ihsan, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang menegakkan ihsan. Wa hadzal amru bil ihsan, ini perintah agar kita menegakkan ihsan. Taratan yakunu lil wujub, terkadang maknanya adalah perintah wajib. Kal ihsani ilal walidaini wal arhami, seperti menegakkan ihsan kepada kedua orang tua kita, ini adalah wajib. Wal arham, dan kerabat kita yang memiliki hubungan rahim dengan kita, bimiqdari ma yahsulu bihil birru wassilatu, sesuai dengan kadar yang dengan kadar itu terhasilkan bakti kita kepada orang tua kita, terhasilkan silaturahim kita dengan kerabat kita. Itu adalah kewajiban. Wa taratan yakunu lin nadbi, tapi terkadang ihsan itu juga adalah perintah, ihsan itu juga adalah perintah sunnah, ka shadaqatit tatawwu'i wa nahwiha, seperti perintah ihsan dalam bentuk sedekah tatawwu', sedekah sunnah, maka itu adalah sunnah. Wa hadzal hadis ini, wabil khusus hadis yang ke-17 ini, yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mal, menunjukkan akan wajibnya memberlakukan ihsan di dalam segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan. Lakin, akan tetapinya, ihsanu kulli syai'in bihasabihi, tentunya sesuai dengan kadarnya. Bagaimana ihsan kita kepada orang tua kita, bagaimana ihsan kita kepada kerabat kita, bagaimana ihsan kita kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana ihsan kita kepada makhluk yang lain dari kalangan binatang ternak, itu bihasabi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fal ihsanu fil ityani bil wajibati adh-dhahirati wal batina, maka bentuk ihsan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban baik yang zahir maupun kewajiban yang batin adalah al-ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha, tentunya adalah melakukan sebaik mungkin kewajiban itu. Fahadzal qadru min al-ihsani fiha wajib, maka kadar ini di dalam menjalankan kewajiban, ya, sekadar tegaknya kewajiban,
itulah kewajiban, batas minimalnya. Contoh, kita sholat, maka harus ihsan dalam sholat. Maka tentunya adalah badan, pakaian, tempat harus suci dari najis. Kemudian diri ini juga suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian berpakaian menutup aurat. Kemudian masuk ke dalam tempat sholat, takbiratul ihram sampai salam, tegakkan kewajiban-kewajibannya. Maka itulah kadar minimal dalam ihsan terhadap sholat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni syarat dan rukun sholat dan wajib sholat harus ditegakkan ya. Maka wal ihsanu, nah ini berarti ihsan menjalankan kewajiban. Yang kedua, ihsan fi tarkil muharramat. Demikian juga di dalam kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, harus ada nilai ihsan di dalamnya. Bagaimana caranya? Al-intihau anha. Yang pertama, segera hentikan yang haram itu. Apabila kita sedang berkubang dalam sesuatu yang haram, maka segera al-intihau anha, hentikan diri ini dari berbuat maksiat. Kemudian wa tarku zahiriha wa batiniha, tinggalkan lahiriah kemaksiatan itu dan tinggalkan batiniahnya. Jangan sampai zahirnya di masjid dengerin pengajian, batinnya ada di majelis kemungkaran. Sehingga ada ungkapan para ulama yang mengatakan betapa banyak orang tidak melakukan kekafiran tetapi dia minal kafirin. Betapa banyak orang tidak melakukan kemusyrikan tetapi dia termasuk orang-orang musyrik. Ini orang yang lahiriahnya tidak di majelis kemusyrikan tetapi batinnya sepakat dengan kemusyrikan. Maka ihsan di dalam meninggalkan kemaksiatan itu adalah tinggalkan, hentikan jika kita pelakunya, dan kemudian zahir ini jangan ada di majelis itu, dan batin ini pun jangan ada di majelis kemaksiatan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian zahiral ismi, lahiriah dosa, wa batinahu, dan batinnya dosa. Bukan hanya lahiriahnya doang ada di majelis mulia, masjid, sholat, berjamaah di majelis ilmu, tetapi batinnya ada di majelis khamar, ada di majelis judi, ada di majelis kemusyrikan. Maka itu artinya batinnya dia tetap berkubang di dalam kemusyrikan. Fahadzal qadru, kadar ini, minal ihsani, berupa ihsan dalam meninggalkan yang haram ini, fiha wajib. Inilah batas minimal kewajibannya, bahwa kita ihsan, menegakkan ihsan di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ihsan yang pertama di dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua, ihsan ditegakkan dalam rangka meninggalkan yang haram. Dan yang ketiga, wa ammal ihsanu fis sabri 'alal maqdurat. Tidak kalah pentingnya adalah kita harus menegakkan ihsan tatkala kita ditimpa takdir-takdir buruk yang kita rasa sebagai keburukan. Karena takdir itu bukan hanya takdir yang baik, tapi ada takdir-takdir yang buruk menurut persepsi kita. Ya. Maka di situ perlu ihsan di dalam bersabar menghadapi takdir buruk itu. Bagaimana caranya? Fa an ya'tiya bis-sabri 'alaiha, yaitu dengan bersabar atas musibah atau atas takdir buruk itu, ala wajhihi, sesuai dengan kadarnya, min ghairi tasakhutin, tanpa ada kemurkaan, wala jaza'in, dan tanpa ada keterguncangan. Ya. Inilah minimalnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau ya, di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib,
Arkanus sabri itu thalatha. Rukun bersabar itu ada 3. Ya. Dan bersabar itu Pak Bu adalah batasan minimal bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Ya. Ada tingkatan yang lebih tinggi di atas sabar, yaitu apa? Ridho atas takdir buruk yang menimpanya. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, apa? Bersyukur atas takdir buruk yang menimpanya. Ya. Kita kalaupun tidak bisa berada pada posisi ridho atau malah bersyukur atas musibah, minimalnya adalah bersabar menghadapi musibah itu. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, rukun bersabar itu ada 3. Artinya orang minimalnya harus tegak di atas 3 perkara ini ketika dia menghadapi musibah. Yang pertama, hatinya. Jaga jangan sampai murka, menggerutu kepada Allah. Yang kedua, jaga lisannya. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang murka kepada Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anggota tubuh ini jangan sampai melangkah kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ketika mengalami musibah, hatinya, lisannya, anggota tubuhnya dia kendalikan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mengundang kemarahan Allah, maka itulah orang yang telah bersabar. Dan itulah ihsan di dalam menghadapi takdir buruk. Saudaraku ikhwatal iman. Jadi ada batasan minimal yang harus kita tegakkan, ihsan kita terhadap apa yang kita hadapi. Batasan minimal ihsan yang kita tegakkan dalam menjalankan perintah Allah. Batasan minimal yang harus kita tegakkan ihsan dikala kita menghadapi larangan Allah. Batasan ihsan yang harus kita tegakkan minimalnya berapa apa saja ketika kita menghadapi musibah atau takdir buruk. Tadi sudah dijelaskan. Maka wal qadruz zaid, adapun kadar yang lebih daripada itu, ya, alal wajib wal qadrul az-zaid alal wajib fi dzalika kullihi ihsanun laisa biwajib. Tapi kalau kita bisa lebih daripada itu, maka itu bukan wajib. Tidak wajib kita harus ada musibah alhamdulillah, ya. Karena sebagian salaf demikian perilakunya. Ketika dapat musibah, dia bukan menggerutu, bahkan sekedar apa, kalau orang kampung saya bilang ngereng-ngereng, kenang demam, itu dihindari, ya, itu dihindari. Bahkan mereka lebih memilih alhamdulillah. Kenapa? Ketika ditanya kenapa engkau malah bersyukur, karena dia mengatakan karena ini musibah hanya musibah badaniyah, bukan musibah agama, bukan musibah keimanan. Ini hanya masalah musibah dunyawiyah, musibah badaniyah, bukan musibah agama. Karena kalau musibah dunyawiyah, musibah badaniyah dihadapi dengan kesabaran, bahkan dihadapi dengan bersyukur, itu adalah kebaikan yang lebih baik, bahkan ketika dibandingkan dengan ketika musibah itu hilang, ya. Ketika kita bisa bersabar, bahkan ridho, bahkan berterima kasih kepada Allah karena ini hanya musibah badaniyah, hanya musibah dunyawiyah, ini kemuliaannya, kebaikannya lebih mulia dan lebih baik ketimbang ketika musibah itu pergi dari diri kita, kata para salaf yang saleh, ya. Tapi itu bukanlah kewajiban. Yang wajib adalah sabar, ya. Mungkin kita tidak bisa menggapai derajat alhamdulillah, apalagi kalau musibahnya yang meninggal orang tua atau mertua. Antum diamuk sama istri antum, ya, mertuanya meninggal, alhamdulillah. Kenapa? Salaf. Bukan begitu, ya. Sehingga wal qadrul az-zaidu 'alal wajib, kadar yang melebihi batas minimal kewajiban di dalam menegakkan ihsan tadi, itu laisa biwajib, bukanlah ihsan yang wajib, kata Al-Imam Ibn Rajab. Ikhwatal iman,
hadani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada al-ihsan fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nas wad dawab. Kita masuk bagaimana menegakkan ihsan di dalam membunuh apa yang boleh dibunuh dari kalangan manusia dan dari kalangan binatang melata. Ada sebagian manusia yang boleh dibunuh, tetapi tidak sembarang orang boleh membunuh orang lain. Ada sebagian manusia yang diberi kewenangan oleh agama ini untuk membunuh seseorang yang boleh dibunuh. Seperti tegaknya qisas, jiwa dengan jiwa. Itu adalah manusia dari kalangan para pemimpin, dari kalangan pemerintah ini diberi kewenangan untuk menegakkan itu. Atau binatang ternak, kita diberi oleh syariat ini kewenangan, kebolehan untuk menyembelihnya, maka tegakkan ihsan, ya. Tegakkan ihsan di dalam mengeksekusi, membunuh atau menyembelih itu. Ketika pemerintah sudah memvonis seseorang dia harus dibunuh, maka ketika menegakkan eksekusi itu harus ada ihsan di dalamnya. Wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu, menegakkan ihsan di dalam membunuh apa yang boleh dibunuh baik dari kalangan manusia ataupun binatang melata adalah bentuk ihsannya izhaqu nafsihi ala asra'il wujuh wa ashaliha, yaitu bentuk ihsannya adalah tumpahkan atau tegakkan eksekusinya, tumpahkan jiwanya dengan secepat mungkin dan semudah mungkin. Jangan seumpama eksekusinya pancung, ya, tapi pedangnya tumpul. Itu namanya tidak ihsan. Maka barang siapa yang tidak ihsan, nanti di penghujung syarah ini akan kita dapati apa saja yang akan Allah timpakan kepada orang yang tidak ihsan, bahkan kepada binatang ternak, ya. Antum mungkin pernah mendengar ada seorang manusia yang dimakan oleh anjing puluhan anjing di rumahnya. Ternyata itu adalah rumah jagal anjing. Ternyata dia tidak ihsan di dalam menjagal anjing-anjing itu. Bagaimana bentuk tidak ihsannya? Nanti akan dijelaskan di sini. Ya. Jadi bentuk ihsan di dalam prosesi menyembelih itu adalah izhaqu nafsi, memusnahkan atau meloloskan jiwanya, membunuh dengan ala asra'il wujuh, dengan cara paling cepat, wa ashaliha, dan paling mudah, min ghairi ziyadatin fit ta'dzib, tanpa menimbulkan penyiksaan berikutnya. Fa innahu ilamun la hajata ilaih, karena dengan begitu kita telah menyakiti dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Wa hadzal naw'u huwa alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Cara ihsan terhadap binatang sembelihan inilah yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ke-17 ini. Wala'allahu dzakarahu ala sabilil mithal, dan boleh jadi itu hanya sebuah contoh saja. Nabi menyebutkan penyembelihan itu hanya contoh saja, aw li hajatihi ila bayanihi fi tilkal hal, atau karena kebutuhan untuk menjelaskan dalam kasus penyembelihan binatang ini. Tetapi sesungguhnya adalah kepada semua makhluk kita diperintahkan untuk menegakkan ihsan. Kita berikan ihsan kepada semua makhluk. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan taghzu fi sabilillah. Nabi itu idza ba'atha sariyatan, ketika beliau mengutus pasukan taghzu, untuk berperang fi sabilillah, pasukan perang sabil yang beliau lepas, qala lahum, Nabi memberikan wasiat kepada mereka,
Kata beliau, la tumatsilu, jangan kau melakukan mutilasi terhadap musuh-musuhmu yang sudah mati. Saking dendamnya, saking ngamuknya kepada musuh, begitu musuh tumbang langsung ditetel-tetel. Enggak boleh, ya. Kata Nabi, la tumatsilu wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh wanita dan anak-anak. Ini adalah bentuk ihsan di dalam perang sabil dengan orang-orang kafir yang mana mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap harus ada ihsan kepada mereka, ya. Maka ikhwatal iman, ini yang harus kita fahami. Maka ketika kita menjelaskan hadis Jibril yang kita sebut sebagai ummus sunnah, induk hadis, bahwa agama itu dikatakan agama, artinya berarti orang itu dikatakan beragama apabila terpenuhi 3 rukun agama, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Kita beragama adalah beragama dengan Islam dan iman. Rukun Islam kita tegakkan, rukun iman kita tegakkan, tetapi tanpa ihsan, artinya ada satu rukun agama yang hilang dari diri kita, ya. Maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, apapun, ya, segala apapun kita harus berikan ihsan kita kepada mereka. Maka an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, Al-Imamu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, beliau berkata, kata beliau, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famararna biqaryatin, dan famararna biqaryatin namlin, kita melewati sebuah komunitas semut, ya, qad uhriqat, yang mana telah dibakar. Jadi ada sarang semut terlewati oleh rombongan Nabi dan para sahabatnya, telah dibakar, ya. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah melihat apa yang beliau saksikan berupa sarang semut yang telah dibakar oleh sebagian manusia. Waqala, dan beliau bersabda, innahu la yanbaghi li basharin, sesungguhnya tidak sepatutnya bagi seseorang manusia an yu'adziba, untuk melakukan penyiksaan, bi'adzabillahi azza wa jal, dengan azab yang itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mengazab dengan api itu hanya Allah yang berwenang. Maka ketika ada manusia membakar sarang semut itu, Nabi marah. Wa aktsarul ulama, dan mayoritas ulama menyimpulkan ala karahati tahriqi bin nar, ya, akan makruhnya membakar dengan api, hatta lil hawam, bahkan terhadap binatang melata yang beracun sekalipun. Jadi al-hawam itu binatang melata yang beracun, apakah itu ular, apakah itu kalajengking, ataukah yang lain. Sebenarnya itu adalah apa? Sesuatu yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, fil hilli wal haram. Jangankan di tanah halal, bahkan di tanah haram kita boleh membunuhnya saat kita sedang ihram. Tetapi caranya adalah harus ihsan, jangan sampai membakarnya dengan api. Ini adalah bentuk ihsan yang kita tegakkan atas perintah Allah dan Rasulnya. Wa qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, Al-Imam Ibrahim an-Nakhai, ulama salaf, beliau mengatakan, tahriqul aqrabi, membakar kalajengking yang beracun, bin nari, dengan api, itu adalah muthlatun, termasuk perilaku mutilasi.
yang Nabi ketika mengutus pasukannya ke medan perang Sabil, beliau berpesan, jangan kau melakukan mutilasi, dilarang oleh Rasul. Bahkan kemudian Al-Imamu An-Nakhai mengatakan, perilaku bahkan terhadap binatang yang berbahaya, beracun sekalipun, kita tidak boleh melakukan pembakaran, karena itu adalah setara dengan mutilasi yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahat Ummu Darda an tahriqil burghuth bin nar, dan Ummu Darda juga melarang kita melakukan tahriq, pembakaran terhadap al-burghuth. Burghuth itu kutu, ya, tidak boleh kita bakar dengan api. Masya Allah, ini ihsan, ya, yang harus kita perhatikan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, la yushwas samaku, nih yang suka ikan bakar nih, ya. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, la yushwas samaku fin nari wa huwa hayyun. Kalau antum bakar ikan, manggang ikan, jangan dalam keadaan hidup. La yushwas samaku fin nar wa huwa hayyun. Jangan sampai ikan itu dipanggang, dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Karena itu adalah merupakan pelanggaran, yaitu tidak menegakkan ihsan kepada segala sesuatu. Ikan halal buat kita, bahkan itu karunia dari Allah buat kita. Tetapi kita punya kewajiban apa? Untuk mengkonsumsinya, prosesnya harus ada ihsan. Yaitu, kalaupun harus dipanggang, kalaupun harus dibakar, maka matikan dulu secepat mungkin kematiannya. Jangan disiksa, ya, apalagi dibakar hidup-hidup. Karena ada resep masakan nenek moyang kita, namanya ikan perutuk. Tahu nggak ikan perutuk? Ikan betik, ya kan? Kemudian di penggorengan kita masukin air, atau dikasih minyak, ikan dimasukkan hidup-hidup, kemudian ditutup. Ini adalah penyiksaan, ini adalah tidak ihsan, tapi isaah kepada mereka, ya. Jadi tinggalkan, walaupun katanya enak ikan perutuk itu, tapi tidak enak buat ikan. Dia tersiksa dan nanti ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah melanggar perintah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad, la yushawwas samaku, atau la yushwas samaku fin nari wa huwa hayyun. Wa qala, dan beliau juga al-Imam Ahmad berkata, al-jaradu ahwanu li'annahu la dama lahu. Kalau belalang bagaimana? Itu lebih ringan perkaranya, karena belalang itu tidak punya darah. Tetapi tetap kita tidak boleh menyiksa binatang, ya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an sabaril bahaim. Nabi juga melarang kita dari melakukan sabaril bahaim. Apa itu sabarul bahaim? Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab, wahwa adalah antuhbasa al-bahimatu, binatang ternak itu diikat, ya, supaya tidak bergerak. Thumma tudrabu bin nibli, kemudian dihajar pakai tumbak. Wa nahwihi, dan semisalnya, hatta tamut, sampai mati. Ya. Konon katanya ada orang-orang, sebagian manusia ini, ya, supaya, masya Allah, al-afu, ya, daging anjing itu supaya enak katanya, ya kan, dimasukkan ke karung hidup-hidup, diikat, gebugin, itu namanya sabarul bahaim, ya. Tidak boleh, walaupun itu anjing, ya, apapun binatangnya, ya. Jadi anjing itu haram dikonsumsi, haram cara penyembelihannya, cara konsumsinya. Itu adalah namanya sabarul bahaim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu marra biqaumin nasabu dajajatan. Suatu ketika Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhuma marra biqaumin, melewati sekelompok manusia, nasabu dadajatan, mereka kemudian meletakkan seekor ayam yang ditahan, ya, yarmunaha, kemudian mereka lempari, ya. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadza, siapa ini pelakunya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza, Rasul melaknat orang yang melakukan ini, ya. Sabarul bahaim, ini mengundang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu laknat? At-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, artinya apa? Dia dijebloskan ke dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang mengundang laknat itu adalah ketika kita tidak ihsan kepada binatang ternak. Wa an Ibni Abbasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yuttakhadh syai'un fihi ruh gharadan. Nabi melarang menjadikan sesuatu yang punya ruh apapun itu, mau ayam, mau kambing, mau anjing, dijadikan gharadan sebagai sasaran lemparan. Saya dengar hari ini di media sosial sedang marak apa konten-konten yang menjadikan apa penyiksaan binatang itu sebagai konten yang laku keras. Ya, ini adalah apa? Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengundang laknat. Wal gharad huwa alladhi yurma fihi bisiham. Yang dimaksud gharad adalah sasaran yang dijadikan lemparan dengan tombak. Kita tidak boleh menjadikan binatang yang bernyawa itu sebagai sasaran lemparan tombak kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah ikum. Saya minta waktu karena ini tanggung sedikit lagi. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsanil qatli wad dzabhi. Nabi memerintahkan untuk menegakkan ihsan di dalam melakukan pembunuhan dan penyembelihan. Wa amara an tuhaddas safaratu. Dan Nabi memerintahkan agar kita menajamkan asyafarah, mata pisau, tajamkan dulu. Wa anturahal dzabihah, dan agar binatang sembelihannya itu dibikin nyaman. Yushiru ila anna dzabh, ini memberikan isyarat bahwasanya penyembelihan bil alatil haddah, bahwa dengan alat yang tajam itu yurihudz dzabihah, menyamankan binatang sembelihan, bitajili zuhuqi nafsiha, dengan segera lepasnya napas si binatang ternak itu. Ya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis syifar. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasul memerintahkan kita untuk menajamkan pisau kita. Ya, mata pisaunya ditajamkan. Wa antuwara, dan saat menajamkan itu sembunyikan anil bahaim, sembunyikan dari calon binatang yang akan kita sembelih. Jangan kita ngasah pisau di depan kambing yang mau kita sembelih, ya. Kambing 10 diikat kakinya, dirobohin. Udah roboh semua, ini dijagal, saya lihat seperti itu sebagian, ya. Karena ketika si tukang jagal itu nyembelih 7 kambing, dia video, dia store ke saya. Itu 7 kambing dia ikat, kesembelih, blek, blek. Temennya lihat, ya. Dan jangan-jangan saya pikir dia juga ngasah pisaunya ketika di hadapan kambing-kambing itu. Lihat, kata Al-Imam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasul memerintahkan kita untuk menajamkan mata pisau kita dan sembunyikan saat mengasah itu, ya. Wa qala idza dzabaha ahadukum falyujhiz, apabila seseorang di antara kalian melakukan penyembelihan, falyujhiz, maka segerakanlah, ayakni falyusri' adzabha, segerakan, ya. Yakni dengan pisau yang tajam dan kemudian dicepatkan penyembelihannya.
Wa qad waradal amru birrifqi bidzabihah 'inda dzabhiha, telah datang perintah agar kita melakukan apa, arifqu, kelembutan saat menyembelih binatang sembelihan. An Ibni Abbasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Suatu ketika, kata Ibnu Abbas, Nabi melewati seseorang yang meletakkan kakinya ala safhati syatin, di dada bagian kambing itu. Kambing sudah dirobohin, kemudian diinjak, kemudian dia ngasah pisau. Ya, wa huwa yuhiddu syafratahu, sambil ngasah pisau gitu. Masya Allah. Ya. Ya. Wa huwa yuhiddu syafratahu, dia sambil mengasah mata pisaunya, mata goloknya. Wa hiya talahhud ilaihi bibasari, wahia, dan binatang ternak itu talhadu, menyaksikan, ilaihi, kepadanya, bibasariha, dengan mata kepalanya sendiri. Maka kata Rasul apa? Faqala afala qabla hadza, kenapa tidak tadi kamu ngasahnya gitu. Turidu an tumitaha mautat, itu artinya kalau kamu lakukan seperti itu, sama saja kamu menginginkan binatang ini mati berkali-kali. Ya. Ibaratnya punya nyawa 10, dia berkali-kali mengalami kematian. Ini penyiksaan. Ya. Kalau kamu robohkan kambing itu dan kamu mengasah di hadapan dia, itu kata Nabi, kenapa tidak dari tadi? Afala qabla hadza, kenapa tidak sebelumnya kamu asah dulu? Ya, turidu an tumitaha mautat, apakah kamu ingin melakukan pembunuhan dia terhadap dia berkali-kali kematian? Ini artinya ikhwatal iman, ketakutan binatang melihat pisau diasah itu adalah setara dengan kematian, sakitnya. Ya, apalagi kemudian apa, diasahnya itu sampai mengkilap, sampai terdengar suara, gigi kita ngilu mendengarnya. Gigi kita aja ngilu mendengarnya ketika ada orang mengasah pisau, apalagi kambing yang mau disembelih. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, tuqadu ila dzabhi qudan rafiqan wa tuwaras sikinu anha. Hendaknya, kata Imam Ahmad, tuqadu ila dzabh, binatang itu dituntun qudan rafiqan, dengan penuntunan yang lembut. Ya. Wa tuwaras sikin anha, dan pisaunya sembunyikan. Jangan pisaunya diacung-acungkan, ditongor-tongorin ke binatang calon korban kita itu. Wala tudhiru sikin, dan jangan kau tampakkan. Wa tuwaras sikinu anha wala tudharu sikin, dan jangan kau perlihatkan pisau itu illa inda dzabh, kecuali saat prosesi penyembelihan. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tuwara asy-syaffar. Nabi perintahkan untuk tajamkan pisaunya, tapi jangan terlihat oleh binatang itu. Apalagi ngasahnya di hadapan mereka, menyembelihnya di hadapan mereka. Satu kambing disembelih, yang lainnya nonton. Ya, kambing yang lainnya melihat. Ini adalah tidak ihsan, dan akan ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muawiyah ibni Qurrah an abihi, dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la adbahu syata, wahai Rasul, aku sungguh akan menyembelih seekor kambing, wa ana arhamuha, dan aku menyayanginya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, wasyatu in rahimtaha, dan seekor kambing tatkala engkau menyayanginya, rahimakallah, maka Allah akan menyayangimu. Ihsan yang kita berikan, ihsan yang kita tegakkan saat menyembelih, maka itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Mutrif ibn Abdillah, beliau berkata, innallaha, ini penting kalimat
pendek ini untuk kita renungkan sebagai apa? Kalimat penutup. Innallaha la yarhamu birahmatil usfur. Usfur itu binatang yang apa? Burung yang kecil. Orang kampung saya bilang nyebutnya burung emprit. Ya. Kata beliau, innallaha la yarhamu, sesungguhnya Allah sungguh menyayangi kepada orang yang birahmatil usfur, hanya karena sebab, hanya dalam tanda kutip, dia memberikan ihsannya, rahmatnya kepada binatang yang bernama burung emprit yang kecil. Dia dapat burung, dia sembelih, dan dia tegakkan ihsan kepadanya, itu mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, kalau dengan sebab menegakkan ihsan ketika menyembelih burung emprit yang hanya kecil itu bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pertanyaannya, fa kaifa biman yarhamu musliman, bagaimana kalau ihsan itu kita berikan kepada muslim? Kalau binatang ternak, binatang yang bernama usfur, burung yang sangat kecil saja, kita berikan ihsan kepadanya saat penyembelihan, mendatangkan rahmat Allah, maka apalagi ihsan yang kita berikan kepada manusia. Ya, ihsan kepada orang tua kita, berikan baktinya, jaga hatinya, jangan kau sakiti hatinya, jaga fisiknya, jangan kau sakiti fisiknya, taati perintahnya selagi bukan perintah maksiat, dan jangan berkata kasar kepada mereka, penuhi kebutuhannya selagi engkau mampu. Itulah ihsan kepada orang tua kita. Maka kalau ihsan kepada burung saja ya, mendatangkan rahmat Allah, maka apalagi ihsan kita kepada orang tua kita dengan memberikan bakti kita. Jaga hatinya, jangan kau sakiti hatinya, jaga fisiknya, jangan kau sakiti fisiknya, taati perintahnya selagi bukan perintah maksiat, dan jangan berkata kasar, dan jangan tinggi diri kepada mereka, dan penuhi kebutuhannya selagi engkau mampu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-18 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.